keadaan ya. Tapi kalau buat kita sih sebenarnya itu mah bukan satu masalah sebenarnya. Dan itu kembali lagi ketika kita melihat atau mensikapi hal tersebut, ada satu hal pertanyaan yang mungkin akan mama yang harus dijawab, yaitu pertama, mengapa kita diperoleh? Mengapa itu ada diperoleh? Jawabannya sederhana. Dulu waktu saya masih anak-anak kan yang memperhatikan kesehatan ibu saya. Sekarang tuh istri saya nggak peduli. Yang memperhatikan kesehatan saya tuh kakak saya. Jadi kalau sakit, ya istri saya memperhatikan juga, tapi ya masih anak-anak sih mungkin ya. Lainnya nggak ada? Ya, sebenarnya kalau situasi normal pengen mengambil keuntungan lah gitu ya. Selain manfaat kesehatan kan ada manfaat finansial gitu mestinya gitu. Tapi saat ini ya gitu deh situasinya. Yang lain ada? Sebentar aja. mana Pertanyaan sama. Mengapa ada di bawah? Ya pertama pasti Produk ya. Lainnya. intinya ke situ. Kalau keuntungan itu kan berjalan gitu ya. Kalau di situ. Terus kalau Mayani apa mah? Kenapa mah ada di bawah? Tadinya mau nolong orang, kan calon mantu saya itu sakit kanker yang bener usus besar stadium 4. Saya datengin dokter Rita, Pak Sobirin, ternyata mental semua karena mereka salah ngomong, jadi tersinggung orangnya, langsung menolak. Tapi sebulan kemudian meninggal. Nah setelah itu kata dokter Rita, udah buat sarah aja deh, coba mudah-mudahan bisa Down syndrome-nya terbantu. Ya lumayan banyak kemajuan juga, dan terutama buat saya juga 60% dari keluhan saya teratasin gitu. Terus kepengen nolong orang, jadi kalau ada tetangga sakit saya kasih gratis. Kayak gitu. Bukannya dijual. kalau saya selain kesehatan untuk finansial saya, untuk kemandirian saya secara finansial, secara bisnis juga saya bisa, insya Allah bisa mewariskan pada anak-anak saya. Itu tekad saya. Ini pertanyaannya simpel sebenarnya. Mengapa kita diperlukan? Jawabannya bervariasi ya. Sehat, finansial, memanfaatkan barang produk ataupun membantu orangnya. Kurang lebih sebenarnya hampir sama. Jadi jawabannya itu nggak ada yang salah. Cuman ini mengapa kita diperoleh itu kan sebenarnya kita sudah ngerti apa diperoleh, ya apa diperoleh. Nah, pertanyaan kedua sebelum aku menjawab, Om Demal diperoleh itu sebagai apa toh? Berarti mengapa diperoleh? Sebagai apa? Karena ini kuat alasan pertanyaan ini akan apa yang saya sampaikan nanti Berkaitan dengan yang akan disampaikan. Sebenarnya tepatnya saya menyodorkan peluang usaha, cuma ya mungkin lagi sibuk yang lain, jadi nggak memperhatikan. Kita kerja di situ. Bukan ini sebenarnya bermitra. Oh kan ketawa jawabannya. Nanti ini ada kaitannya dengan program kita di bulan September. Ya. Pak Eko ya, Pak Mak.
Kalau saya di sini sebenarnya dibilang mitra sebenarnya tidak juga, tapi saya di sini merasakan sebagai pemilik usaha saya. Karena usaha saya ini di For Life, kalau saya nggak usaha ya nggak ada pemasukan, itu aja. Mengapa di For Life? Ya yang pasti seperti yang kita ketahui, For Life kan perusahaan sistem sampai satu di Indonesia. Nah, kenapa di For Life ini mungkin dari pengalaman kawan-kawan yang mungkin bekerja di sini yang konvensional. Kita di sini bukan sebagai pegawai, tapi kita mitra, kita sebagai pemilik sebuah perusahaan. Itu yang harus kita garis bawahi. Karena orang banyak sekali, aduh apa harus jualan, aduh apa harus mencari. Berarti dia belum memahami. Iya benar. Orang kalau nggak paham kayak terbeban. Kan kita kalau di corporate, kita kan punya keinginan, masa nggak punya cita-cita dan ini bisa jalan pastinya ya. Atau mungkin aku pengen tiap bulan sama ya, bisa dapat penghasilan 5 juta dari corporate. Misalkan seperti itu. Nah apa yang kita lakukan? Apa? Bikin target. Kemarin waktu kita kumpul di pasar minggu kan mohon maaf saya adalah posisi lagi nggak fit, jadi terus ada orang nawarkan, padahal judulnya pertemuan itu kan mau bikin planning Ya, market kemarin ya, kan kemarin kita kan kita nggak jadi. nggak maksudnya Oh yang dulu, Yang dulu, yang pas ya. pertemuan di sana ya. Iya, program terus. Iya. datang nggak waktu itu? Datang. Datang. Ada datang. Sebelah saya. Saya di meja yang terpisah, saya di setrum itu tuh. Oh sama bapak itu ya. Iya. Untung sekali itu aja. Sebenarnya jangan itu. Ntar kalau kena otak itu saya belum nggak Pasti sadar itu saya. sebenarnya gini, kita kan tidak bisa seperti halnya suntik insulin. Pankreas itu kan kalau dia berfungsi dengan baik, dia menghasilkan insulin mengatur gula darah di dalam tubuh kita. Nah caranya bagaimana kan kita kan tidak ada sebenarnya. Sementara kalau suntik insulin ya tetap berbau kimia, enggak. Disuntikan itu apakah sesuai dengan porsi yang dikeluarkan oleh pankreas untuk mengatur gula darah? Kan tetap beda ya. Iya. Sama halnya dengan kita terapi di setrum itu kan ada saraf di dalam tubuh kita ini kan saraf-saraf lembut, saraf-saraf ini kan dia memang sifatnya memang kejut, seperti halnya orang jantung yang nggak sadar kan begitu, kasih kejutan, ya kan? Maksud tujuan itu kan sebenarnya hampir sama dengan seperti itu. Jadi saraf-saraf yang mungkin nggak berfungsi, tapi ada saraf-saraf yang lembut. Kita kan orang-orang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyediakan bisa seenaknya menterapinya. konsep sistem ini. Gitu. Nah ini yang kadang nggak dipahami sama. Iya. Pengen cepat aja. Kembali lagi, ketika kita mengapa kita di sekolah ini kan pasti tentunya orang ingin yang namanya hidup sehat dan sejahtera. Umpama tadi aku bilang, kita kan pasti akan punya keinginan kan. Aku ingin menyekolahkan anak itu, aku ingin beli rumah, beli mobil, sepeda motor, atau mungkin kalau mungkin aku tadi bilang penghasilan mungkin tiap bulan yang pasti ya, berarti 5 juta aja. Nggak ada nih orang yang bicara seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pastikan kita punya target. Nah, target itu bisa dibagi. Namanya, pernah jadi ikut orang misalnya sebagai staf ahli atau apa. Target kita. Iya. Atau orang dari staff dia pengen jadi manajer, jadi direktur, dia ngejar target. Sama aja. Tapi kan ikut orang, membesarkan perusahaan orang. Sementara kayak yang ada tadi boleh bilang, yang harus kita pahami kenapa kita di For Life. Kita ini sebagai owner, sebagai pemilik, jangan salah. Kita bukan sebagai pegawai, kita mitra, partner, join. Selain profitnya berapa 64%. Kita punya perusahaan. Punya perusahaan yang OTED, bagaimana perusahaan biar aman? Kita bagiannya 64%. Iya. Selain profitnya nanti kita kan payoutnya kan sedikit 64%. Gede, pemula aja itu dapat berapa? 32%. Ada nggak perusahaan membagi sharing profit? Iya. Nggak ada.
ibaratnya kenapa kantor tuh jadi gini. Sebenarnya ya kalau kita boleh kita bahas ya, kantor for life itu menyediakan kantor di 28 negara, menyediakan kantor di Indonesia 7 kantor ya. Kalau Pontianak aktif kan 7 kantor ya. Itu buat siapa? Buat melayani kita. Jadi kalau orang kantor training, kalau dia marah-marah kita marahin. Aku yang punya perusahaan ini, kamu siapa? Kamu harus melayani saya. Makanya aku sering marah-marah sama orang kantor. Dalam arti lah pelayanannya gak bagus. Padahal kantor, perusahaan korporat itu menyediakan fasilitas buat kita, dari adminnya, dari trainernya, itu buat kita. Support system, misalkan kita bikinkan website, itu juga. Atau mungkin kita selama nggak ada corona ya, selama ini kita ngadain acara kan disupport. Nah, ada hal yang harus kita pahami dulu tentang dasar ini yang kadang orang nggak ngerti, cuma asal gabung aja, aku merasakan manfaat. Jualan, kalian nggak jualan, kalian nggak harus cari orang. Tugasnya adalah cuma berbagi cerita. Fondasi daripada kesuksesan apa? Mana? Apa? Sharing ini biar ada mungkin nggak ngerti, tapi kan karena nggak ada satu pertanyaan kayak gini, jadi abu-abu, maksudnya nggak ngerti gitu. Jadi bingung. Fondasi daripada kesuksesan itu apa? Kerja keras. Kerja keras. Proses, ada 4 Prosesnya. macam kerja. Fondasi daripada kesuksesan apa? Kalau 4 macam kerja itu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, sama kerja apa ya? Lupa satunya. Bukan. Jangan nyontek nih kakak adik, nyontek nih. Saya Kan tanyanya ke Om sih yang jawab dia. Kalau tanya dia Om yang jawab. saya jawabnya dengan cerita. Oh, boleh. Kadang mohon maaf ya Om ya. Aku mohon maaf ya, ini tidak bermaksud. Kita kan sharing ya. Aku tadi bilang kita kan satu tim, kita saling ini ya, saling melengkapi kan. Kadang mungkin Om yang mungkin udah jawab terbalik ini, tapi ada hal yang mungkin karena Om dengan aktivitas kesibukan dan masalah yang ada hal-hal yang paling dasar yang mungkin. Pertanyaannya adalah apa fondasi daripada kesuksesan? Punya target, terus kerja apa konsekuen, apa namanya, konsisten, terus apa lagi, Apa mana? Ada tadi apa? Kerja keras sama proses. My boy, apa mah? Satu, fondasi untuk kesuksesan itu ya satu kerja keras ya, kedua punya target. Ya. Fondasi daripada kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang utama. Itu yang utama. Tanpa ada campur tangan itu nggak bisa. antara Nggak ada. izin Allah ya. Nggak bisa. Benar ya? Kita mohon sama Allah ya Allah. Iya. Rezeki yang melimpah, yang mengalir seperti air, rezeki yang tidak ada batasnya. Dipermudah segala urusan ya Allah, diperlancar segala urusan. Benar ya? Setiap kali kita mau keluar dari rumah itu, kalau bisa sholat 2 minimal 2 rakaat. Itu harus Allah. Insya Allah kita bertebaran di muka bumi Allah ini akan dicukupi. Ya. Yang kedua adalah keluarga. Ketika kita kerja, niatnya adalah keluarga. Itu adalah bagian daripada dari fondasi kesuksesan kita. Akan jadi berkah ibadah. Jadi apa fondasi daripada kesuksesan? Minta apa, banyak berdoa kepada Allah, ingin merubah nasib, ingin kondisi yang lebih baik, terus fokus
ada contekannya. Fokus, kredibilitas, profesional. Ya, jadi sebenarnya yang disebutkan tadi itu bagian daripada Kesuksesan. Jadi fondasi daripada kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan. Fondasi dan kunci itu beda. Beda ya. Ya berarti kalau kunci kesuksesan yang tadi Yang kerja empat keras itu tadi. tadi, kerja keras, kerja Kalau fondasi cerdas, kan istilahnya kerja fondasi. ikhlas, kerja tuntas. Tuntas. Itu kan kata Pak Anies ya, Mas Sandi Uno Pendapat ya. yang lain kayak apa pendapat? Ya sama, kerja keras kalau kunci kesehatan itu sama tujuan Om. kita. Ya, Fokus. ganteng dewe. Dua dong. Om ini kalau mau dijiatin ganteng loh. Salah lagi. Jadi situ nggak merasa ganteng ya? Aku mah Belvi. Makanya langsing. Oke, apa? Gak apa-apa dikeluarin aja. Bagian dari Santuy. kita kan ngobrol santai. Dulu saya kan orangnya obses banget jadi kadang-kadang kerja keras ini, tapi juga kalau dibilang sukses nggak pernah gitu ya, belum tercapai gitu. Belum merasa. Tapi yang jelas ini prakteknya bukan teori. Saya udah melakukan, pokoknya melangkah keluar rumah memang benar niatnya untuk keluarga. Terus di jalan juga kita harus ikhlas, harus tulus. Banyak kalau bisa. Tapi pernah juga saya jalan, saya di rumah aja, saya diam. Tahu-tahu datang gitu. Jadi dua itu bisa jadi. Percaya nggak? Percaya. Tapi saya sih tipenya yang keluar, harus keluar. Kalau nggak keluar pusing kepalanya. Keluar rumah, silaturahmi saja. Silaturahmi kan utama luar biasa ya. Ya kan? Ya mungkin saya kurang pintar mengungkapkan gitu ya. Mengungkapkan kata saya. Enggak, tadi pertanyaannya kunci. Terus bedanya sama apa tadi? Fondasi. Fondasi. Nah, terus dijawabkan ini Allah katanya. Tadi saya mau protes juga misalnya di For Life kan 64% bagian kita ya. Ya. Saya di Bluebird 40% bagian kita. Padahal kita cuma punya badan aja. Bluebird yang punya kantornya, yang bayar izinnya, legalitas, investasi mobilnya, perawatan mobilnya, bensinnya, semua. Ya. Itu 40% kalau kita dapatnya sesuai standarnya. Kalau kita lebih dari standar mereka 50-50. Ya. Tapi tetap aja saya merasa kita kan bukan karyawan ya. Ternyata di sisi lain tuh sebagai mitra, kalau kita mau dipecat, Enak banget. mereka Kalau mitra. nggak perlu apa gitu ya. Jadi Tetap aja. iya, mereka istilahnya bukan pecat, istilahnya stop operasi. Mirip cap elang. Di stop operasi kan. Ya misalnya kita melakukan kesalahan yang fatal lah gitu ya, misalnya. Kalau usia pengaruh nggak? Kenapa sih? Usia terbatas nggak di situ? Dibatasin umur 58 tuh Iya, udah udah harus pensiun. Saya kebetulan 59. Ternyata gini, saya kan merasa udah sakit-sakit badannya. Di mata mereka, oh nggak apa-apa itu bapak itu masih gagah jalannya. Banyak juga teman-teman saya di bawah 50 Capek. giginya udah ompong. Karena apa, mereka ngantuk tuh bukan tidur, ngopi. Pacu terus, saya ngantuk, capek, saya berhenti tidur. Kadang saya pulang ke rumah parkir, saya tidur dulu. I don't care. Dan gitu ya. Kalau memang kalau kita capek bisa istirahat sejenak ya. Walau 1 jam tapi berkualitas gitu. Ini juga berjam. Iya. Teman-teman tuh Halnya merokok, ngopi. Kalau aku nyetir ya, misalnya dari pagi nih sampai malam, tengah malam sampai dini hari. Mesti jam 3 geser dikit mau ke setengah 4 itu ya. Pasti saya di jalan cuma matanya. Lebih langsung bahaya minggir. itu. Mesti boleh minggir. Malamnya Barang setengah jam. bahaya. Habis itu melek lagi, full lagi. Itu nyupir dalam kota atau luar Bisa pulih ya kota. tenaganya. Dalam berapa jam tuh? Full 1 hari.
pagi sampai malam gitu. Tahu nggak aturannya berapa? 4 jam mesti berhenti. 4 jam berhenti misalnya olahraga, karena peredaran darah kita Iya. Nggak lancar. nggak lancar. Maksudnya full di situ dan mati ya tetap ada berhentinya. Ya. Sampai setengah kita berhenti kayak sholat kayak apa. Iya. Kita pasti berhenti. Nah itu makan. sholat itu kan itu juga yang bisa pagi bersolat jam 12 tuh berhenti sholat. Sebenarnya kalau orang boleh 4 jam stop. Iya. Apakah 15 menit, setengah jam, Iya. kencing kek, minum atau apa, kopi nggak apa-apa juga. Di rumahnya Oke. udah di itu Penting lanjut ya. tata aku ya. Mana? Apa Pak? Jawaban. Kunci sukses. Kunci kesuksesan. Kunci sukses di format. Bukan lagi, bukan lagi. Kan yang kita bahas di sini apa lagi? Karena kan usaha kita yang mulai. Coba aja. Menguasai. Enggak, Produk aku online. tanyanya ke Maan bukan ke Oh iya, sorry. Habis ngeliatnya ke sini terus jadi geran. Kirain nanyanya ke sini. Aku begini sih loh, saya makanya Nggak pakai kacamata kuda. Kalau di online kenapa? konsisten kalau di online. Konsisten, oke. Terus Aku Hah? kerja kan ini guys. itu aja kan kalau menjadi online. Oke. Maaf, poin. Berdoa, kerja keras. Apa? Berdoa, kerja keras. Berdoa. Berdoa kan sudah Tujuan, iya bisa. yang kita bahas adalah kunci suksesnya. Yang paling penting malah belum dijawab. Ya kan? Dan kunci suksesnya di Verlife adalah Kerja tim. konsisten. Oh, konsisten. Nah, hal-hal ini kan kadang Jadi dia. Iya. maksudnya Iya. kita ngerti tapi kan kadang Nggak bercerita. nggak bisa diungkapkan atau Sehari iya, nggak, benar kan? sehari sepele tapi kan cerita. ini Nggak bisa. sebenarnya juga kayak kita oh iya ya benar ya kata Mas. Kuncinya apa di kita? Konsisten bercerita. Ketika kita konsisten bercerita maka akan terjadi yang namanya selling, penjualan. Kalau nggak kenanya selling ya rekrut, benar kan? Kalau nggak kenanya Iya dong. Kalau selling ketika atau rekrut ya diblokir. oh, Saking konsistennya setiap hari. Nggak bosan ditolak ya. Pengalaman terjadi. Betul. Bosan ditolak. kan ibaratnya gini loh. Kalau kamu cerita ke temen nih, ternyata dia nggak ada duit, aku tak beli dulu aja deh. Kalau rekrut kan berarti dia harus satu paket member. Kan kita arahkan baiknya bagaimana. Dan nanti apa? Ada beberapa pilihan ya, agak konsumen, anggota, sama paket. Tapi kalau dia keluhannya diabetes atau mungkin yang butuh terapi Ke produk. banyak ya, arahkan dengan paket. Apa? Gabung member. Keuntungannya apa? Gabung pertama ada credit point tersimpan 15%. Ini setelah 6 hari bisa ditukar barang. Akumulasi nih ada 350 poin misalkan dapat 10 botol kayak formula. Bayarnya berapa? Administrasi 61.000 tambah pajak per botolnya 8.000. Kalau bicara kayak formula kali 10 80.000 tambah 61.000 141 dapat 10 botol. Dimodalin biasa formula. Ya kan? Kedua, belanja di bulan yang sama potongannya 400 ribuan, 430 kalau nggak salah. 2.542 dikurangi 430, 2.100 sekian, dapat 5 botol. Lebih murah lagi nggak? Jadi nggak cuma konsumsi aja, kita konsumsi sambil cerita. Iya. Kayak Om nih, teman-teman di Ubud misalkan, itu bisa dikumpul, itu asetnya. Barang satu juga dikumpul. Om nggak bisa cerita, bisa dibantu mayatnya atau bonek atau mana gini juga. Ya, my boy misalkan. Itu kalau pengalaman berceritanya di mana? Pengalaman kita sendiri. Pengalaman berceritanya tuh di mana aja? Arisan, Oh bonek. iya, soalnya Ya, ceritain dong, keluarin. Masa oh. Bentar dulu. Nanti ya, Kita bahas pertanyaannya adalah itu ya. kunci kepada kesuksesan kita di nomor.
Ya sebenarnya nggak cuma di Forlab aja ya, tapi karena kita di Forlab kita bicara tadi apa, konsisten dengan bercerita ke siapa aja, jangan pada wah kayaknya susah, jangan. Tugas kita adalah cuma bercerita, silaturahmi, niatkan bersilaturahmi kemudian bercerita. Di ID itu ngantongin tiap bulan itu tambahnya 17 juta sampai 20 juta di luar daripada bonus-bonus yang lain. Itu tuh kalau segitu tuh istilahnya kalau memang tadi ID target bulan depannya seandainya dia turun dari target itu Ya nggak dapet dong. iya. Semua kan ada target. Mana mau jadi direktur, mau jadi Harus ada manajer, target. pasti target. Gak usah jauh-jauh, semua perusahaan kan sama. Maintenance. Iya kan? Bener nggak? Iya. Kan pasti. Nah, yang jadi hal yang paling dasar harus kita ketahui, Mak Ana, Om Kemal, Mak Yani, Mak Eko ini punya perusahaan. Ini punya perusahaan namanya For Life Resort. Kita CEO-nya, karena kita partner mitra. Ketika kita misalkan Mak Ana partner dengan perusahaan motor Astra, kira-kira cara administrasinya bagaimana? Notaris, biaya yang dikeluarkan berapa? Jutaan. Kedua, investasinya apa? Duit. Berapa miliar? Ratus triliun. Sedangkan di kita 90.000 itu kalau bayar, ya kan? Secara administrasinya, data kita masuk, datanya nggak di Indonesia, di US. Kedua, investasinya apa? Investasi kesehatan buat diri kita, dikembalikan lagi ke diri kita. Dengan 2,5 juta nih misalkan dapat 5 botol misalkan ya. Ini satu misalkan kita konsumsi. Kenapa kita konsumsi? Biar kita bisa cerita. Buat tenangin. Ya, kita bicara yang gampang aja kan. Yang lain apa? Masa sih ini mau masuk habis kan enggak? Kita bercerita. Nanti kita harus ngerti kekuatan produk. Kalau kita nggak ngerti kekuatan produk, kita mau cerita bagaimana? Kayak apa? Sampai berapa? Ini Anu apa? Nggak terlatihnya itu produk yang terbuat dari susu, kolostrum, campur dengan dari telur untuk meningkatkan zat. Saya nggak cocok tuh bahasanya ini mendidik zat ini. Kenapa ada mendidik ya? Itu kan insting mereka ya. Mestinya secara kalau manusia ada otaknya emang dididik kalau kan ya. menjawabnya seperti itu, orang akan bingung. Jawab aja dengan simple dan padat. Bahasa kita bukan obat, bukan herbal, tidak untuk menyembuhkan penyakit A, B, C, D, Z, tapi sebagai pendidik sistem imun. Sistem imun yang akan mendasar seluruh masa dalam tubuh kita tanpa terkecuali ujung-ujung kaki. Selesai. Saya cocok itu bukan obat, tapi untuk mendidik sistem imun kita itu sampai sekarang saya masih Belum bisa nggak bisa. Kenapa mendidik maksudnya? Oke. Artinya Jadi gini, jelas. kenapa dididik? Didikan sistem imun pertama kita dapat pada saat kita minum ASI. Ada sekitar 4.000 vaksin yang ditransferkan ke si bayi ya melalui ASI ibu. Pertama kali kita mendapatkan transfer pada saat bayi minum ASI. 4.000 vaksin bakteri kuman virus parasit itu ada di ASI ibu, riwayat kesehatan orang tua. Kedua, didikan sistem imun kedua apa? Imunisasi. 9 vaksin. Vaksin itu apa? Satu virus yang dilumpuhkan disuntikan ke kita. Banyak nih bayi langsung hangat, orang tuanya khawatir. Kasih obat apa? Panas. Pertama kali bayi kemasukan kimia pada saat itu. Imunisasi. Sampai seusia Mayani, Ma'ana dan bisa nggak kita mendapatkan didikan sistem imun lagi atau minum ASI bisa? Saya kasih lihat kemarin kalau Cina udah tua, ASI bayar mahal, ASInya langsung dari ini yang luar dari biasa. kontainernya. Ini sesuatu yang ini kan nanti ada kaitannya dengan sejarah. Bisa botol-botolnya. Makanya kan gini, di selama pandemi ini kan dikaitkan dengan plasma darah. Nah, plasma darah tahu kan? Jadi sistem itu kan ada dua. Makanya kalau penjabaran kayak gini kan sangat luas. Luas. Sistem imun itu kan ada dua. Sistem imun aktif dan sistem imun pasif. Aktif orang yang terpapar penyakit, dia sembuh, dia punya antibodinya. Kayak misalkan dia kena COVID nih, sembuh, dia nggak mungkin tertular. Kayak bayi ini dari suntik vaksin dia
kayak cacar atau ya kan udah tebal nih. Berarti vaksin sama imunisasi sama ya? Bersama. Enggak. Imunisasi kan ada dua, imunisasi aktif sama imunisasi pasif. Aktif karena dia satu virus yang dilumpuhkan vaksin itu. Kalau pasif dia diekstrak. Nah, didikan sistem imun yang tadi kan sistem imun ada dua ya. Pertama yang aktif, yang aktif tadi terpapar penyakit. Yang kedua adalah vaksin imunisasi. Dia kategorinya aktif karena dia bentuknya satu virus yang dilumpuhkan disuntikkan. Nah, sistem imun yang kedua tadi aktif ya, yang pasif adalah bayi minum ASI kan tidak disuntikkan. Riwayat memori yang kesehatan orang tua kita 4.000 vaksin. Kedua transefektan. Kenapa? Karena di dalam satu kapsul bukan 4.000 lagi, bukan 9 lagi atau 1, tapi 200.000 lebih vaksin. Kenapa? Dididik ulang. Kan tadi gue bilang konsumsi transefektan seperti halnya bayi minum ASI. Kenapa? Kan pasti nanti belum bertanya kenapa kok bisa ya? Kembali ke sejarah. Berarti kalau yang nggak minum ASI banyak sakit-sakitan ya? Sekarang katanya bayi minum ASI sama bayi nggak minum ASI gimana? Beda. Ya katanya beda. Terus kalau yang pakai botol tuh gemuk dia ya. Iya. Gemuk Kalau tapi badan Gampang sakit, kopong. Tapi kalau yang minum ASI tuh meskipun kecil tapi mantap. Mantap. Dulu. kuat lagi, nggak jarang sakit. Kan beda. Nah, Dr. David meneliti anak 0 baru lahir sampai usia 10 tahun yang konsumsi transefektor itu 80% jarang sakit, 75% atau 80% ya itu jarang sakit. Terus 80 kebaliknya antara yang mana yang bilang lupa aku itu terhindar daripada antibiotik. Kalau ibu-ibu modern sekarang kan gini, punya anak nggak mau dental, payudara saya jelek bentuknya, udahlah pakai itu aja, susu formula aja. Kalau zaman Nabi kan ditipin sama ibu susu lah ya. Saya juga modern, Pak, anak tapi nggak mau pakai botol sampai 2 tahun. Tergantung Full. pendidikan. Full saya 2 tahun. Pendidikan pranikah kan ada itu. Oke, lanjut ya. Nah, kita kalau kembalikan ada pertanyaan itu kembali ke sejarah. Memang kayak gini ini mengalir ya. Makanya tadi bilang kalau kita menguasai materinya, produk-produknya, bercerita tuh kayak kaset mengalir. Lancar lah. Lancar. Larinya ke sini itu udah otomatis gitu loh. Makanya pentingnya kayak kita ikut seminar tuh kayak materinya itu aja, tapi sebenarnya kita kayak di ini Rewind lagi. iya. Nah itu kayak gitu. Nah kembali ke sejarah, di tahun ada kaitannya dengan transefektor plasma darah sama dengan ASI sama dengan transefektor. Kok bisa? Larinya ke sejarah. Di tahun 49 ketika dunia kena wabah TBC, ada salah satu pasien tidak minum obat itu baru sembuh. Sama bapak imunologi kita kan udah sembuh, diambil saudara kopinya, diinjek ke sakit sembuh, yang sembuh diambil lagi, sama karena sakit. Ini namanya plasma darah. Awal mula produk kita transfer pindahkan Kayak kasus sekarang kan ya, diambil Iya. plasma darah yang Iya, sudah sembuh. betul. Makanya kan gitu. Sama sistemnya, lah berarti minum ini aja ngapain kita? Makanya ini kan kembali kalau orang Iya, nanya, iya, kembali pikir. ke- Coba. Kan sekarang plasma, kalau yang Iya. sembuh diambil. Itu yang yang vaksin Merdeka juga seperti itu sekarang. Nah, pertanyaannya Vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara. iya. Lebih bagus loh sebenarnya vaksin Bagus. Nusantara. Ya. Cuman belum ya. Masalahnya Pak, Makanya dokter ini Birokrasi. Karena mahal. Makanya yang mau. belum bisa keluar. Nah, kembali lagi. Tahun 49 mungkin pengobatan dengan plasma darah itu satu nggak lazim, kedua mahal. Saat ini pun mahal. Mahal. Ada bilang 20 juta, 1 juta. Terus nanti kalau udah keluar vaksin Nusantara ini berarti kan masuk nggak gratis jadinya ya bayar. Iya Nusantara maksudnya yang vaksin Nusantara. Karena perusahaan sistem ini, dia penelitian, di tahun 60-an. Nah, ini ada kaitannya Om dengan pendidik sistem imun. Di tahun 60-an ditemukan di ASI ibu molekul yang senyawa dengan sel darah putih kita. Ini perdagangan ASI tahun 60. Cina heboh dengan perdagangan ASI. Dari dulu buat dia. Iya. Sekarang lebih parah lagi, lebih ngeri lagi, langsung ditetein kan? Bener Ya, nggak? amin deh, gue Iya emang. rujit. Bayangin ya Pak. Jadi
Ditambah 9 sel darah putih ya yang diambil tahun 60 di ASI sel darah putih juga. Karena perusahaan sistem ini nggak mungkin kan masa pengobatan dengan guru ASI mas. Iya. Bisa bacok-bacokan nanti sama bapaknya. Kayak kalau punya istri ini cantik, udah semuanya nih dibayar sama orang. Aslinya diambil. Boleh nggak langsung diminta? Kayaknya boleh nggak? Ya tergantung. Oh tergantung ya. Percaya nggak, saya lagi di Bandung, lagi jalan, ada sepasang suami istri, teman saya gini, Kang, punten dijual ya. Dalam hati, oh, kalau saya bos cabut kolok, ketawa-ketawa, dijual, goblok, Ya kan? kayak si itu yang jual apa, odading itu. Nah, kembali lagi. Karena perusahaan sistem itu dia penelitian lagi nggak mungkin kan pengobatan dengan guru ASI tadi. Nah, di tahun 80-an oleh Dr. Wilson ditemukan di hewan mamalia, yaitu di kolostrum susu sapi. Di tahun 2002 ditemukan oleh Dr. Pedok di hewan buas itu di kuning telur. Pertanyaannya, banyak nggak orang yang alergi karena kolostrum sapi? Banyak. Kolesterol, hipertensi, banyak kan? Banyak. Kenapa? Orang buat sapi. Antibodinya ini Untuk anak sapi. bukan buat kita. Oh, makanya kalau om bilang bahan bakunya dari kolostrum sapi sama kuning salah. Perusahaan ini berdiri tahun berapa? 98. Berarti sudah berapa tahun? 23 tahun. Yang diutik-utik apa? Hanya sistem ini. Teknologi nano ada di tahun 98. Teknologi nano dan ultraviolet ada di tahun 98. Teknologi ini yang bisa mengurai. Jadi yang diambil apa? Bukan antibodinya, bukan protein, bukan enzim, bukan hormon atau mineral yang terkandung dalam kolostrum atau kuning telur itu bukan, tapi dia chipnya, memorinya, molekul yang senyawa dengan sel darah ini. Makanya langsung Kok bisa dari susu sapi yang senyawa sel darah kita kok bisa? Bukan darah, yang kandungannya hampir Molekul sama dengan ajaib. nasi. Molekul ajaib. Jadi yang diambil memorinya, chipnya. Sapi makan, tidur, BAB, pipis di mana? Situ. Kandang ya. Kira-kira bakteri kuman flu sebanyak apa? Banyak tenan. Kenapa dia bisa kuat? Kenapa anak sapi lahir habis netek itu dia bisa kuat? Coba anak sapi itu lahir tidak ditetek sama ibunya, ya induknya pasti mati. Kenapa? Dari riwayat kesehatan si emaknya ini tadi, ya kan, emak sapi, ini ditransferkan dari riwayat kesehatannya ke si anak sapi, makanya dia kebal. Makanya ada kaitannya ke semua hewan atau mamalia ya, hewan ini kan dia punya ASI ya, ibu hewan mamalia punya ASI. Ini punya riwayat kesehatan, daya tahan tubuh, antibodinya itu. Nah ini loh, ini kaitannya dengan biar orang ngerti, oh ini pendidik sistem imun ya. Kenapa? Dari om kecil sampai seusia sekarang, kenapa kok timbul banyak penyakit? Om merasa ada keluhan-keluhan udah mulai timbul ya. Sistem imun om lemah. Mungkin karena banyak apa sih om yang nggak bisa kita hindari daripada kimia? Semua kimia loh. Om pegang handphone WA aja dari sel ribuan selnya om mati. Ya. Nah itu loh. Tapi gini, maaf ini dari Boleh. sisi yang lain ya. Oh iya. Saya 10 tahun yang lalu beli tanah di Sentul. Saya ngebor air di situ. Tetangga saya 10 meter dapat air. Ternyata emang mata air. Saya udah 50 meter nggak dapat air. Terus ada teman itu kan ada saluran air, gendong aja dipakai. Cuman saya di atas tuh ada Pak Prabowo ya. Dia beternak kambing. Kambingnya bukan kambing biasa, kambing etawa yang diambil susunya. Ya. Itu lebih bagus katanya, lebih cocok. Orang-orang Arab tuh kalau minum susu kambing. Ya. Nah lebih aneh lagi, bapak saya dulu sakitnya macam-macam lah, mungkin main yang cerita aja. Salah satu obatnya susu kuda liar. Jadi banyak macam susu lah ya. Nah ini ya nggak apa-apa, mungkin dengan teknologi nano itu bisa ketemu chipnya itu. Saya baru tahu sih di dalam susu ada chip. Maksud chip itu memorinya. Memorinya. Ya, ya.
bukan chip-chip kamu bukan. Sekarang chip-chip bener ada. Ya. Itu, tapi kan bukan chip Divaksin itu. masuk ke dalam badan kita ada memori chipnya. penyakit, jadi imun itu mengenali gitu Pak. Iya. Pas masuk virus apa, wah udah kenal nih Iya, gimana saya cara ngerti. kerjanya gitu. Just istilah ya. Tapi maksud saya kalau dibilang beneran sekarang kita divaksin tuh masuk ke dalam badan kita chip beneran, mungkin bukan chip lah. Apa ya Mbak ini namanya? Saya ada tuh videonya. Yang katanya Nempel uang logam. kalau kita keringetan juga Bukan logam itu, nempel. bukan itu. Jadi kalau misalnya kita itu bisa iya bisa enggak, kayak jantung misalnya. Kayak kemarin saya disetrum itu kan, di mana? sebenarnya di Pakai badan saya virus. lucu tuh pada saat Kan saya itu emang virus di sebelah mana? saya tuh pelatih Memang virus anak yang senior masuk. Emang ini Satria Nusantara. Kayak TBC kan virus yang masuk. Saya tapi dulu dilemahkan virusnya. belajar apa merpati putih kan, wah mukulin nggak apa-apa. Satu saat ini ada balok-balok mas, suruh dikeprok pakai ini. Itu juga. Kan lari dulu nih, begitu lari masuk ke lora saparua, orang masuk ke kanan saya ke kiri kabur. Gila kepala mau diaduin sama itu ya. Nah saya keluar, tapi bapak saya bilang kamu tetap harus cari olahraga apa gitu. Di Jakarta saya masuk Satria Nusantara, ternyata dia kakinya tuh kalau berjurus-jurus selalu bergesek dengan bumi. Itu ada listriknya kan. Nah contoh Pak Habibie, jantungnya kan lemah tuh. Ada alat pacu jantung nih tanam, gimana dia bisa hidup? Nah ini ada teknologi nano yang Pak Menteri kita nih, Pak Erick Thohir diwawancara sama itu dia bilang, ini nanti kalau udah divaksin, Jadi contoh, korupsi. bukan sama Najwa Shihab. Oh ya Najwa. Ini kalau udah divaksin, contoh nih Raffi Ahmad, nanti dia ke sana. Kita tahu dia ada di sana posisinya lagi ngapain. Itu gara-gara masuk ke dalam ada chip. Maaf Pak, Ukurannya. pasti begitu karena sekarang kita masuk ke aplikasi peduli lingkungan, kita harus selalu aktifin GPS. Kemarin saya coba ke toko bangunan Mitra 10 kan harus pakai itu. Nah saya di script di itu kan itunya passwordnya digituin. Terus langsung dari pusat dikasih tahu bahwa kita berada di situ karena dari GPS HP kan masuk akal, bukan karena chip kan. Kalau chip terlalu jauh kan. Enggak. Setiap yang sudah vaksin, Bukan itu. setiap sudah vaksin kan kita kan Beda, harus itu kan dari sertifikat vaksin. maksudnya Ada barcode-nya. kita tahu Oke, ada di itu mana juga gitu seperti itu. kitanya ada di mana udah ketahuan. Iya. Pas kita matiin, saya nyoba matiin GPS, terus ada pemberitahuan nggak boleh dimatiin, GPS harus aktif terus. Jadi kita tuh dikontrol sama pemerintah kita kemana. Iya, dikontrolnya maksudnya pergerakan kita. Kita kemana? Karena penyebaran virus itunya masih Nah tinggi, kalau kan? kita dalam zona merah ketahuan. hati-hati. Makanya coba dimatiin. Nah, kok jadi ngikutin kita? Pikir saya kan ruginya sih di situ. Pemerintah jadi tahu bahwa kita tuh ruginya apa? Nanti dari pihak kepolisian gampang melacak orang yang jahat itu lebih gampang jadinya kalau seandainya dia udah divaksin. Mungkin bukan Dari orang barcode. jahat. Lebih gampang kan? Orang yang berpotensi Nah. menjahatkan. Bukan orang jahat dong. Enggak, maksudnya Waduh, mencari serem orang, banget ya. maksudnya mencari orang Pak, kalau Iya. pihak kepolisian, Iya. kejahatan apa kan jadi sekarang lebih gampang mencari. Karena HP kita tuh harus aktif terus GPS-nya. Saya sengaja lebih matiin Kalau berapa orang kali. kurang mampu, tidak mampu beli HP yang ada GPS-nya, Nah itu dia makanya. Dan dia nggak bisa masuk ke itu. nggak bisa maksain. Nah, itu Kalau paling HP kartu kita, aja kan. kalau HP Kartu kita aja. rusak, misalnya, Kartu aja. atau dicuri orang, Kan ada kartunya Pak, ada fisiknya, perbedaannya. Cuman setiap itu udah harus download peduli lingkungan. Setiap yang sudah vaksin. Kita dikontrol loh Mas, maksudnya tuh kita lagi gimana pas dimatiin. Supaya memang tujuannya, 5 detik kemudian tuh masuk pemberitahuan. maksudnya memang tujuannya satu, supaya kita masuk ke zona merah, kita tuh dikasih tahu. Itu jangan masuk daerah situ. Itu zona merah atau zona Jadi kita hitam. tuh tahu Kelihatan. kita tuh tahu nih, ini lagi kemana nih orang ini kemana. Untuk mencegah penyebaran Ya sebenarnya itu. kerugiannya sih itu secara pribadi. tapi kembali ke laptop nih, ini kan perkembangan di luar ya. Itu tadi ada chip yang di susu itu, mungkin
biological ya bentuknya SIM. Dasarnya kan itu sebenarnya memori data kesehatan. Memori kesehatan. Kan tadi Suni bilang kayak kita sakit kan sambutannya antibodi. Setelah itu antibodinya itu ditransformasi mamalia ini kan ada rekam cek kesehatan, bukan sama di chipnya. Tapi kalau bicara itu tadi ini akan panjang lebar karena program dia ada yang Pak Tri yang PMG Intelijen itu dia cerita memang ini sebenarnya ada program dari pemerintah yang nanti kalau misalkan barang itu kedetek satelit di pasukan TNI langsung itu memang ada yang bicara seperti itu, tapi walau-walau kita nggak ngerti ya. Tapi kembali lagi sekarang kita tutup bab kasus kayak gitu, misalkan kita bicaranya biar panjang lebar biar nggak lama. Kita bicaranya di apa? Kembali ke laptop lagi. Jadi yang diambil adalah inti saranya molekul yang senyawa dengan sadar. Itu yang diambil. Jadi konsumsi karbohidrat ini sama halnya kita mendapatkan apa? Manfaat hasil emas. Kenapa? Itu tadi kita bukan membuat yang namanya atap saja. Ada tiga sistem imun perlahan pada saat minum ASI. Ya, seusia kan nggak mungkin ya minum ASI. Nah, tapi konsumsi ini sama halnya kita mendapatkan manfaat ASI. Manfaat molekul yang senyawa dengan sadar. Jadi kita yang terdapat ASI itu antibodi kita asinya si mamalia atau asi ya, ini bisa dipahami ya. Itu kalau kembali ke ini. Nah, kembali ke permasalahan utamanya, Franciscus tadi adalah satu konsisten bercerita, maka akan terjadi sekali vitamin ini kita menggunakan yang tepat. Nah, ketika dengan sudah menggunakan orang tepat, maka terjadilah yang namanya pemberdayaan atau edukasi. Ibaratnya seperti ini kan ini pemberdayaan sebenarnya. Ya. Ayo di edukasi kita buka lagi yang selama ini tertutup, kita keluar lagi. Udah ngerti mana, udah semua udah ngerti apa yang boleh sampaikan, cuma kadang terlupakan. Oh iya ternyata kata-kata yang keluar adalah ini ya, tadi banyak nih macam-macam, tapi kita rapikan lagi gitu. Bahasanya ibadah lebih difokuskan ya. Nah, yang terakhir adalah publikasi apa? Publikasi misalnya boleh nih, misalkan mungkin atau Pak Ali nih atau saya satu di kita nggak usah nyari cara bagaimana dan bagaimana, di publikasi ya ikutin aja cara mereka kan gitu. Ya, sama halnya boleh juga kita melihatnya ya, kita ikut aja. Ngapain kita bikin semua udah disiapkan, kenapa harus kita pusing-pusing? Tinggal yang akan kita lakukan apa? Action dan action. Nah, kembali lagi, nah, maunya di sini gimana? Maunya mana di sini bagaimana? Kalau bicara tadi dia butuh modal, kita tanpa modal bisa. Dengan modal apa lagi? Ya, mana kalau tanpa modal? Kalau pakai modal biasa enggak. Kalau modal, berarti kan butuh kerja keras tuh. kayak saya kemarin. Ya kan, ibaratnya yang pertama muda. Karena kesungguhannya fokus. Ibaratnya Boni juga support banget itu. Saya nggak punya modal. Semua ikut ya. Terus kan buktinya apa? Kalau kita kerja sungguh-sungguh, ibaratnya usaha itu tidak akan membohongi hasil. Ya. Dalam keseharian kita ada dua pilihan: melanjutkan itu untuk berbagi, atau bangun punya jaminan. Nah, sekarang yang menjadi target kita apa? Punya apa? Keinginannya bagaimana sih? Tapi kan kita tak ngerti apa, gimana kita difokuskan. Kan gitu? Iya. Nah, gitu. Itu mana? Bisa dipahami dulu nggak ini? Ini bisa dipahami dulu. Kan semua berkait. Tapi kan ada dasar-dasarnya yang harus kita pahami. Kita difokuskan itu apa, gimana, kenapa? Harus ngerti dulu, ya kan? Jadi kadang banyak sekali yang boleh temukan tuh. Gak bisa cari orang, aku masih berpikirnya yang berjualan dan segala macam. Yang harus kita sadari, harus kita ketahui adalah kita itu basicnya bercerita. Jangan pandang dulu, nyatanya boleh dari mau naik disclosing, di dalam disclosing turun disclosing.
Ya kalau bicara aktivitas, sebenarnya aktivitasnya lebih mirip lebih banyak. Alhamdulillah sampai detik ini Allah kasih kesehatan. Ya kalau cuma capek-capek macam yang mau diem masalahnya. Dia malah sakit. Hah? Dia malah sakit. Iya. Sakit gak enak kan? Enggak kali gini, kalau saya misalnya, maaf kalau Mbak Anda hari-harinya ngapain aktivitas, boleh tanya nggak? Oh, ada usaha kecil-kecilan Pak. Wira swasta. Ya, ya. Oke. Nah, banyak orang kan gini, dia mau sambilan atau dia mau fokus. Nah, Iya. kalau Mas Boneng kayaknya fokus sudah di sini, nggak ada yang lain kan? Iya. Contoh juga misalnya kemarin nih, baru aja kemarin mungkin seminggu yang lalu gitu ya, Mbak Yani bilang gini, mau beli rumah nggak? Mau. Gimana caranya? Ini bagus nih, gampang, nggak pakai bunga, nggak pakai uang muka, nggak pakai. Oh iya, saya ikut training sekali 2 kali. Oh iya udah. Saya tadi pagi jalan beli bubur ayam sama tukang bubur ayam, ngobrol, Pak udah punya rumah belum? Cerita, mau nggak beli ini? Udah, minta nomor HP-nya. Gampang itu kalau emang udah diniatin. Nah selama ini kalau saya kan begini, Mbak Yani ini kan segala macam udah dijalani. Iya. Ada MW, ada apa segala macam gitu. Intinya kan memang untuk kesehatan, tapi juga mungkin dulu-dulu tuh Yani itu sebenarnya luar biasa ya. Suaminya tuh kadang-kadang merasa tersaingi almarhum gitu, sama-sama arsitek. Terus kan akhirnya dia nggak bisa berkembang, akhirnya dia mengarah ke sini nih, MLM ini kan. Pertemuannya kan bisa di mana aja, ada arisan, ada pengajian, ada kumpul-kumpul keluarga. Tinggal kita kalau udah fase mungkin yang forum besar, kalau belum fase ya gini, 2 orang, 3 orang apa nggak apa-apa kan. Gitu. Dan kalau saya mungkin di saat-saat ini kan nggak seperti dulu lah, banyak mana-mana ya mungkin nggak apa-apa, tapi tetap kan mesti, apakah tadi yang bisa tinggal ngikut aja tuh finansialnya, ngikut aja. Kayak kemarin ditanya, ini udah mau tumpuk nih, mau belanja nggak? Punya duit, bingung ya. Tetap paling nggak harus punya modal ya. Oke, ini kan bicara ya, jadi gini, banyak sekali kawan-kawan termasuk ini salah satunya Om Bulan tadi Tumpuk jadi pola jadi beban. Jadi beban. Benar nggak? Iya. Tadi boleh bilang kita bisa tanpa modal. Caranya bagaimana? Aku juga nggak perlu modal. Jadi sampai detik ini boleh nggak pernah ngeluarin duit. Kata-kata di timnya Bonek itu tidak ada yang ngeluarin duit. Minimal ya tambah-tambah dikit. Kan gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya aktivitas kita adalah kita bercerita, silaturahmi dan bercerita, berbagi informasi dan bermanfaat. Banyak di luar sana orang yang nggak ngerti tentang transfer dan sistem imun itu banyak yang nggak ngerti. Artinya sistem imun itu kuat doang. Ternyata ada kondisi terlalu kuat timbul masalah overimun, kelebihan sistem imun kita. Yang kemarin kejadian kayak Deddy Corbuzier itu, dia kena badai sitokin. Itu imun dia tuh ini terus dia. Imun dia gimana? Karena terlalu apa Mbak, dia tuh tinggi imunnya kan. Mungkin jadinya malah dikasih itu tuh. Buat apa tuh sebenarnya yang makan imun tuh steroid. Dikasih itu karena dia terlalu tinggi imunnya Pak. Jadi nggak bisa manfaat kalau pakai ini kan jadi dididiknya tuh maksudnya diseimbangi. Ini saya mau cerita sedikit nih, sekalian nanya ya. Kira-kira 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, saya masih muda, masih sehat. Satu saat ada sepupu ibu saya kumpul-kumpul di Matraman, ngapain? Darahnya kan kita donor. Rupanya ada saudara kita yang kena kanker darah. Jadi sel darah putihnya makan sel darah merah kan, HB-nya turun. Nah, kita transfusi sekali 2 kali. Nah, tapi 1 kali kok nggak di Matraman, dan khusus saya aja nggak tahu kenapa di PMI yang di Jalan Joek di
dekat Lenteng Agung sini. Saya diambil darahnya dari tangan sini, terus dikembalikan lagi, cuma diambil cairannya. Apakah Plasmanya. itu plasmanya ya? Cuman akhirnya nggak tahu gimana dilakukan itu kemoterapi, udah mahal, ribet lagi. Jadi kalau mau sekarang di kemo, seminggu yang lalu tuh udah pesen di Singapura, seminggu sebelumnya udah duitnya udah pokoknya ya. Wah ternyata langsung ya dia apa rambutnya pada rontok semua, terus harus diisolasi di satu kamar. Istrinya bersin aja ketularan langsung sembuh. Iya. Tapi ya bertahan 2 tahun atau gitu, diulang lagi, akhirnya meninggal juga sih. Nah apa? Kenapa kok diambil plasma dari saya? Kan lucu juga, saya juga nggak ngerti. Cuman saya aja tuh padahal banyak kita kalau kumpul tuh. Ya mungkin Yang cocok. dari yang kemarin di donor itu mungkin dari anaknya Om itu lebih Cocok. lebih cocok dibanding Cocok-cocokan ya. ya Iya. tidak semua orang sama. Sama. Jadi kalau kita donor darah XXY-nya itu. langsung dimasukkan dia diolah itu diproses seperti itu. Iya sih, kita kalau diambil kan diperiksa dulu ini ada penyakitnya enggak, apa segala macam. Oke. Ya. Jadi intinya kalau untuk kasus seperti itu kembalikan lagi, ibarat bangunan sistem imun adalah fondasi dalam hidup kita. 99% kita kaitan dengan sistem imun. Bahkan penyakit-penyakit yang di dunia medis nggak ada solusinya, kita justru banyak membantu sembuh. Tapi ada satu hal yang harus kita lihat, yang menyembuhkan bukan imun, bukan cancer tapi apa? Sistem imun kita. Setelah dididik. Allah. Semua Jadi sistem kita imun kasih yang obat diberikan. semua. Kalau Ya, obat aja nggak cukup. Ada kondisi terlalu kuat untuk autoimun, alergi, sinusitis, eksim, asma, sarkoid, epilepsi, dan lain-lain ya. Ini penyakit yang ditimbulkan karena autoimun. Di dunia medis kita tidak ada solusi. Nah, autoimun kalau dibiarkan jadinya apa? Autoimun. Sistem imun kita tidak terkendali, tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan, alias bodoh. Ini butuh dicerdaskan. Jadi distabilkan dan diseimbangkan dan dicerdaskan. Itu sistem imun yang bagus. Ketika sistem imun kita yang bagus ini, maka ada 3 bagian di dalam tubuh kita. Sistem bagian dari sistem imun ini aktif. Pertama adalah MK regulator yang mencari sumber masalah atau mengenali ya. Dia mampu mengenali. Oh ini loh masalahnya. Bisa ketemu nih. Maka bagian kedua yaitu NK sel yang membunuh natural, tidak pembunuh alam di dalam tubuh kita. Ya imun itu ya. Ya, yaitu yang kita kenal dengan respon. Recognize, respon, remember. Yang ketiga, setelah dia membunuh maka dia akan mengingat. Tugas sejak pada yang ketiga ini adalah meregenerasi stem cell. Makanya kenapa kita tidak butuh stem cell? Orang di luar sana yang dengan AFC, stem cell dan segala macam. Pasien-pasien kuning pakai AFC semua lagi nggak punya. Tidak ada pengaruh. Stem cell yang bekerja pada sel satu yang mampu meningkatkan sistem imun kita itu cuma 40%. Dua, ya kan? Yang ketiga yaitu dia terdiri dari 18 macam Asam amino. Bukan rantai ya. Kalau kita 44 rantai asam amino. Kalau dia cuma 18 macam. Beda loh ya, macam dengan rantai. Nah, begitu. Makanya sebenarnya kita nggak butuh stem cell dalam tubuh kita. Stem cell bagian daripada sistem imun. Sebenarnya kita nggak butuh obat ya. Nah, ya itu tadi Ya, di memang. bawah. Di luar Ya, karena gini loh, obat itu kan Cari maisah. farmasi, dokter dibesarkan oleh dokter oleh farmasi kan bukan sebuah rahasia. Cekoki terus obatnya karena dia kejar target. Saya ada data obat nawarin ke dokter anak, enggak ini obat ini aku jualin obat kamu, boleh mau ngasih apa-apa. Dokter, Anda minta apa? Kamu tak rumah, tak mobil, jalan-jalan luar negeri. Dikasih.
dia harus kerja target. Marketing juga ternyata. Loh iya. Ya kan farmasi kan. Dokter Evi kan gitu bilang. Farmasi kan bisa. Sekarang kenapa kok Dokter Evi bilang jalan-jalannya begitu. di Indonesia tidak bisa Untuk farmasi. klaim atau segala macam? Kenapa? Bentukannya terbirokrasi, Pak. Orang berkepentingan semua. Ya, betul. Bagi-bagi duit. Oh, Iya. gitu lah. Dan kalau misalnya memang kan kita mengistilahkan ini bukan obat nih, TF kan Bukan herbal juga. herbal juga. Maaf. Mau masuk mallnya gitu, dikasih lihat. Saya bilang saya nggak bawa, tapi saya ada fotonya nih. Dia lihat, oh ya udah. Padahal- Tapi kan belum tentu cocok kan sama Bu Yani juga ditanya kan. Kebetulan Bu Yani anak-anaknya udah, Bu Yani juga udah, cuman yang dapat itunya anak-anaknya aja. Kan itu kan begitu vaksin langsung dikirim ya. Iya. Nah, kebetulan Mbak Yani belum ya. Dikasih. Dikasih lihat yang punya anak Sarah. Dia lihat, oh ya. Yang penting kalau HP saya perempuan, Kenapa? yang penting kalau perempuan kali ya. Iya, artinya Bisa mereka nggak buat benar. apa itu bisa. Kata saya ini, Nggak tahu, Kali-kali. jadi peraturan nggak teliti juga ya. Kali-kali. Ini Katanya kalau peraturan dulu apa? nggak Tapi saya ngomong Nanti ngomong habis lain lagi. yang serius gitu. Dulu kan pernah ada tuh flu burung. Orang punya burung pada dibunuhin. Nah, keponakan istri saya, kebetulan aneh juga tuh, istri saya umur mungkin 50-an, keponakannya seumur saya. Dia bikin peternakan di daerah mana ya, dekat Cinangneng situ banyak yang itu. Jadi dia Bogor. ceritanya dia sekolah di Amerika, udah S2, nikah sama orang sana, nggak bahagia, nggak punya anak, cerai, sekolah lagi di Australia, S3, nikah sama orang sana, mungkin resus darahnya nggak cocok, dia nggak punya anak lagi, dia pelariannya narkoba sama pemerintah tuh, ditangkap, dibuang ke satu pulau. Wah, di sini kan bapak ibunya orang kaya, ya anak gua kemana? Dicari, begitu ketemu dibawa pulang kan. Nah, bapak ibunya udah pensiun, beli tanah 2 hektar di Bojong Gede. Terus anaknya lihat nih, bapak ngapain nih? Melihara ayam, kambing, sapi. Agamanya Kristen, tapi orang situ. Karena dia gimana? Pak Haji, nih untuk ini dia nggak Pak Haji kan? Pak saya mau juga Pak kayak gini, beli di daerah itu. Nah rupanya saya pernah bilang, ajarin saya dong, pengen hidup di sini, hidup di sini. Saya lihat orang kalau melihara ayam kan disuntik, kasih vitamin, dia enggak, dia tanam kunyit putih, itu dibikin jamu, ayamnya diminum gitu. Jadi pada saat ayam-ayam mati, dia nggak apa-apa. Terus bahkan ada orang Amerika survei ke sini, kan pakai translator ya. Dia pada saat di Amerika ya kayaknya kayak orang begitu di kampung, dia rambutnya gondrong kayak Panji Koming tuh terus dia suka nggak pakai baju, pokoknya hitam kayak orang kampung bener. Diajak ngobrol kan, mau Australian, mau American, mau model mana, nggak perlu lagi translator. Sampai akhirnya sekarang ngajar di PB, dan itu Ini sama pemikirannya Ibu Siti Fadilah, Nah, nggak cocok dengan itu kan ditentang, dia makanya nentang. jadi penjara. Nah ternyata pemerintah pun takut sama WHO, takut. nggak akan selesai. Sekarang kita bicaranya kepentingan kita biar bagaimana Mana kita kita- tuh berasap. Ya, kebutuhan Cuman satu lagi gini, ini kan American product, mahal untuk sementara orang mahal. Saya misalnya di Bogor jelas agak nggak mungkin. Pertanyaannya gini, Mampu, ya. mahalnya dibandingkan dengan Kan dari angka misalnya berapa juta penghasilan mereka berapa sih? kembali lagi loh. Sekarang tanya dulu, orang diabetes sakit bisa sembuh nggak? Kalau ini menjadi solusi kesempurnaan, apakah dia tidak mau berusaha? Sawang sinawang loh kata orang.
Kayak aku pernah nitip ulo di desa tuh. Pokoknya sederhana, kita lihat nggak mungkin beli punya sawah, ternyata dia punya sawah, punya sapi banyak. Loh, jadi apa yang kita lihat itu belum tentu kok. Gitu, Pak maksudnya ya. Tugasnya adalah Om jangan punya pikiran bisa beli nggak, ini enggak. Tugas Om hanya menyampaikan informasi aja. Ya. Benar nggak? Om nggak bisa cerita, aku dampingin. Ya. Ini Om, kan Mas Boneng bisa nggak? Enggak. Maaf, ini kan logika manusia ya. Iya. Mereka penghasilan segitu kurang lebih. Misalnya orang juga nggak nyangka kan, misalnya saya buat supir, nggak tahu kalau saya tuh duitnya banyak. Kecuali Mas Boneng. Pisang. Mas, kepengen minum yang manis dong, apa ya? Manis dingin. Manis dingin. Mau Iya. es kopi susu RBE? Es kopi susu RBE. Itu satu kopi. Boleh deh, boleh. Bentar ya. Saya kan sama Bu Yani juga Taruh di depan sih dong biar ayam ya di lumbung padi, tapi kita nggak bisa makan. Ini Susah. Bu Yani sama Pak Kemal tuh ada kakak ya? Kakak saya adiknya Bu Iya, Yani. maksudnya tuh saya baru lihat ini banget. Kayak maksudnya kayak suami istri gitu, beneran apa? Kan kalau kayak kita kan udah nikah tuh masing-masing ya Mas, jarang berdua begini. Apalagi beda gitu Mas, tuh laki-laki sama perempuan. Saya nggak pernah loh jalan berdua sama kak apa? ini namanya Kecuali sama adik saya yang Coba juga bukan jalan bareng sama pernah, tapi kalau suaminya. untuk kakak, kalau untuk kakak enggak saya. Kalau adik pernah kan, kalau ada keperluan doang. Kalau kayak gini kan barengan sama namanya sini gitu ilmu gitu. kepepet, sama-sama kepepet. Ya maksudnya barengan ke sana sini, kecuali ada keperluan aja Pak kayak. Kembali ke laptop. Iya. Ya udah kembali ke laptop. Kadang-kadang kembali enak, Mas. yang bisa membolak-balikan Mak, pikiran orang tuh Allah kan. Mau nggak buat mana? Bener sih kita aja ya. anu aja apa Penasaran. jalanin aja. Tapi ya mungkin Ambil. Ini bisa. Mantap ya. Jadi intinya tugas kita bagi kita. saya paling seneng cerita-cerita ngobrol-ngobrol gitu. Makanya kan gini loh, Om harus satu. Om harus Kita kan harus fokus. fokus sama Jadi, tahu produknya maaf ya, dulu. Kalau dari kita cerita, yang panjang waktunya adalah udah cerita. Mohon maaf ya. Tapi karena kita santai kan tidak salah. Tapi justru dari sini Boneng bisa ngerti. Om ceritanya kata orang Jawa ngalor ngidul. Kata orang Jawa ngalor ngidul. Nggak fokus. Ke utara ke selatan. Tapi tidak pada Porsinya. gitu loh. Tidak pada tracknya. Iya. Iya. Makanya pentingnya sekali kita menguasai kekuatan produk ini. Seperti yang Boneng cerita nih. Nah gitu. Nah itu yang harus dipelajari. Nah ya. Jadi kembali lagi, Om jangan lihat wah ini Mahal. yang jangan. Juga sudah cerita aja. Masalah dia mau enggak tuh lebih belakang. Dia punya keluarga, punya saudara, punya ini bisa ketemu ayam kok. Yang boleh makan di Ciputat itu orang miskin nggak punya Om. Tapi tiap bulan dia punya paket bisnis. Ya. Oke. Tanya Michael aja. Ya mak. Coba mak. Gede. Angkat udah. Angkat. Nggak punya apa-apa. Yang di foto apa? Kita kan ada tuh grup ini, grupnya Mas Boneng bukan ya? Kan fotonya ada. Jambul Nah. online. Saya bilang ngeri-ngeri amat. Tapi bisa sembuh karena kita Iya. harus menguasai produk ini. Saya sebenarnya gini, Mak Epoy ingat nggak kita ketemu di ayam goreng Kamila. kambal. Situ kan sebelum pada datang, saya sama Bu Yani di seberangnya ya Ben ya. Itu kafenya si Kenny itu, penaan Omni Kopi ngobrol. Saya kan nemenin aja, nemenin terus tiba-tiba Pak Edo bilang tuh kayaknya pernah denger ya. Saya bisik-bisik tuh gitu ya, tuh poinnya Ben. Iya, gitu. Saya udah lama lupa udah saking lamanya sebenarnya udah lama Bu Yani ya. Cuman 2 tahun. Jadi nggak aktif 2 tahun sejak Makanya dari kan Bali kalau itu. kita bicara mata, di kita cuci darah banyak sembuh.
kita nggak bilang 100% ya. Enggak, bukan dari Bali. Uji klinis 80%. Setelah HIV Business for Life itu ada 15. Oh, sekolah. Kita udah banyak. Akan Orang nggak punya turunan kita udah banyak banget. Bapak saya aja Nggak jadi pasang ring. nggak jadi pasang ring 3. Diabetes mata buta kaki busuk kita banyak kita bahas. Kayak kesaksian dokter Evo bedah ya. Iya. Mau diamputasi itu kaki, tapi karena melihat dia badannya bagus, mau kuat, sayang, Cantik. dia sih tabung, dia sengaja diundur, biar apa? Diundur ininya, ditabur Operasinya. itu ada ibu-ibu siapa tuh? Bang, lain. Kirain itu mau urusan orang lain, Iya. oh fokus ke kita aja. Ini ya namanya kirain masih kalau tahu dia siapa datang ke sini dia akan nanya, Iya. apa sih? dari luar udah begini tadi gayanya soalnya saya pikir kenceng. Tapi Di diblok blok. ya. Diblok. Ini tadi juga yang testimoni diblokir lagi. Nggak boleh. Jadi intinya gini, jadi kan gini, kenapa orang kumpul dari sini? Orang pengen tahu dari kawan-kawan ini apa sih misi visi daripada Fokus atau tidak? biar gitu. Mau fokus Kalau atau pengen tidak? sukses, ayo sama-sama. Kan dari awal kan kita bikin satu komitmen. Komitmennya Boning jauh-jauh dari Jawa ke Jakarta itu sudah menunjukkan komitmen Boning untuk membantu kawan-kawan. Ya, tapi jujur yang membantu yang butuh Boning cuma Mak Epoy doang. Yang lain Mak Yani enggak ya? Oh enggak. kalau nggak ada yang nganterin Ibaratnya kan gitu, ya kan? Tapi Boning sudah menunjukkan bukan berarti Boning nggak mau. Boning malah justru 2 minggu dia hampir Boning fokuskan ke kalian dong. Iya. Malah yang lain-lain itu sebenarnya pada milih, hanya baik pun baiknya aja tidak mau nyala. Kita kan kehabisan modal. Hanya tadi kan Boning bilang kita tuh sebenarnya nggak butuh modal. Masih kalau bicara modal gitu. Hanya masih butuh modal dia bilang. dulu bapak saya suka bilang Morer 5 mor apaan tuh pak modal relasi makmurnya lupa saya ada PT namanya Morer 5 mor di Lampung tanam nanas. Ketika kita rajin bercerita, ternyata yang diceritain dia belanja tapi nggak mau nambah, belanja aja. Jadi pembelajaran mantap. Harganya standar tuh 2.542 tambah ongkir tambah apa misalkan gitu ya. Bayarnya kita kalau tuku berapa? 12.500 misalkan ya. Dapat 6 botol, dia 5 botol 1 botol buat makan. Masih dapat lebih duit nggak? Kan harus berpikir gitu kan. Bener nggak? Saya Satu bulan tuh pohonnya berapa sih? ya tergantung Tergantung. bonusnya dong. Tapi minimal kan 125 RP. Cuma sayang emang Nggak dapat hadiah. Free. maksudnya tetap dapat, cuman tuh kalau kita ambil paket kan jatuh lebih. Paket kita kan ada di Idealnya sini. idealnya berapa? Kalau idealnya ya Nggak bisa buku. sama konsumsi kita jual kan. Dua. Produk saya di ibu ya. 400.000 kalau kita bisa jual Berdua. maksudnya minimal nih. TF murni saya yang dikirim ke ibu siapa tuh? Nah kan udah diambil Oh, misalnya ke tetap poin aksi nih. kan saya kirim Kita lima. dengan Ada kan? Oh ya, kirim 5 kan masih ada nih anak saya. Jadi masih 3. Jadi kan enggak kemarin tuh 5 kan nggak ekor saya sengaja masih punya sebenarnya. 1. Saya nolongin Saya ponakan, kirim 5, saya malah masuk. Jadi kan Masuk enam. sebentar nggak nyampe 3 kurang bulan. 2. Naik ke Empat. Iya, Silverbird. tempat di sini. Ternyata Silverbird. Kan yang kemarin ibu kasih 5 kan? Hah? Yang kemarin di Jatinegara kasih 5. Iya. Kan sama satu yang masih ketinggalan bulan lalu. Nah sekarang gini, kenapa boleh kumpulkan? Di bulan depannya ada program. Memang belum di ini, tapi programnya adalah double bonus builder. Atau dari total apa namanya? Member. Dari jaringan ini. Jaringan. Secara total ibaratnya gini loh. Anggap aja misalnya perumahan lu yang modal 50 juta. Om yang modal 50 juta. Kalau di Forklift, om di usaha di lain dapatnya berapa dalam sebulan? Dengan 50 juta. Atau uang itu terdiam di bank. Bergerak enggak? Dapatnya berapa? Kalau 50 juta diem aja dulu. Kalau dibikin, saya nggak mau ngomong. Ya kan? Ini kalau ibaratnya kalau yang bukan masalah mau enggak, itu kan bicara contoh. Kalau ini di bank nih jadi berapa? 50 juta nih tanpa kita gerakan atau deposito kira-kira berapa? Deposito diambilnya 3 bulan sekali, 4 Iya. bulan sekali. Sama aja bunga-bunga juga. Iya kan?
Yang diutang siapa? Ya pihak bank, uang ini putar. Iya. Sementara kita dapatnya kan kecil. Sekarang dikolek cuma 50 juta, 15 juta loh Om masuk ke kita Om. Bahkan dengan ada program ini bisa sampai 17 juta. Iya betul. 50 juta keuntungan 17 juta bayangin. Syaratnya apa, Mas? Ya, kan kalau Nah, kalau ada program itu berarti ada syaratnya. Nggak ada targetnya. Payment sekian. Kalau saya ya harus maintain. Kalau apa nama builder biasa 600 LP udah 1000 LP kan itu aja. Benar nggak? Nah kalau mau yang idealnya untuk quality payment, misalkan kan dia 6 orang nih, 6 orang di bawah. 6 orang ya, level satunya ya, atau lebih juga boleh. 3 orang itu harus ada yang builder. Itu ideal dapat 2 juta itu. Iya. Atau 2,5 juta. 2,5 juta kemarin. Nah, dapat tambahan builder 2,5 juta. Nah, tapi program bulan depan ini Lebih gede lagi. misalkan Ini ya sama Om kan di bawahnya Mak Yani ini. Kita fokusnya justru bukan ke Mak Yani. Kita fokusnya ke Om. Om. Ketika Om quality payment juga. Om buat quality payment. Kayak just tim yang kita butuh. kerja bareng. Yuk mana? Sini kita jalan. Iya. Maksudnya kalau kita total dari Ini kalau Maya di mana baru aku bantu. kalau umpamanya Di jalan. berapa? Udah ada di sini. Ya, anggaplah 50 juta. Mas Boni kan besok pulang. Iya. Misalnya kita punya modal 50 juta, bisa kita sistem kayak gitu. Itu lebih daripada keluarga yang diulang. Pokoknya itu banyak Uang banget. mungkin bisa diambil atau Boleh. gimana lah bisa diambil. Tapi tidak. Lewat 3 hari kerja setelah diisi data itu udah masuk dulu berapa? Kurang lebih 12-13 juta dulu. Atau kita bikin nggak 1 bulan lah biar nggak terlalu kentara dibikin kan? Tapi kebanyakan teman-teman ya dia target goal settingnya ada di bulan ini. Jauh sudah disiapkan semua. Yang tadinya harus dimemberkan mungkin ditahan dulu bulan depan aja. Kan gitu. Kalau kita bicara bonus rekrut itu dari 400 sampai 1 juta. Tergantung poinnya kan. Iya. 158 yang lebih, 115 400 rekrut. Online ya. Nah, satu hal lagi kan yang bicara kan, ketika kamu misalkan butuh bantuan bonek atau siapa itu yang orang jangan bicara ini update saya ya. Ini tip. Jangan ada kata downgrade dan Plan. bicaranya ini tim saya. Beda loh, nanti kalau dia udah kalau udah update apa? Orang tuh banyak yang belum bisa terima. Tapi sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Semua di media ini. Tapi mereka nggak nyadari. Bahkan mungkin menjalani tapi ada yang menawarkan mereka menolak. Kalau bicara binari itu nggak ada bekasnya Om. Dia harus cari orang terus loh. Dia bisa cari orang terus. Kalau kita ya. Jualan. Berarti kita di level kompas itu hanya dengan satu kaki aja seperti itu. Tapi kalau kita bisa berkembang, kenapa enggak? Gitu kan? Nah ini loh hal-hal kayak gini nih yang kadang butuh kita kupas, kita bahas kita ini. Iya. Membuka mindset pola pikir ini. Orang-orang yang bilang mahal, tanyain mahalnya dibandingkan dengan apa? Ada ibu-ibu yang dulu diabetes mata buta kakinya busuk, mahal kan? Mahal dibandingkan dengan apa? Ya bahkan mulai satu resep obat, 11 macam obat dengan obat dalam 1 bulan sama dokternya cuma 1,5 juta. Berapa lama? 17 tahun. Nggak sembuh-sembuh. Jual rumah, jual mobil, rumah kontrak. Nah tugas kita apa? Mengedukasi, membuka mindset pola pikir beliau atau masyarakat. Kalau edukasi kita benar masuk, fokus, bukan melebar, jangan melebar, kita fokuskan, kita giring ke arah itu. Dan kalau fokus dia mengena, dia nggak akan bilang mahal, nggak akan nunda-nunda, ya udah langsung. Sebenarnya yang bilang mahal saya.
karena belum paham. Karena belum paham. Kalau mereka sih nggak akan bilang, cuman ini kan kita udah pakai ini nih katanya, kita udah herbal, udah apa gitu. berapa ya Pak? Saya menyimpulkan aja gitu. Oh kalian. Kalau udah paham beda hasilnya. Ya ngomong di awal ayo Jadi itu kemudian dari harganya awal berapa ya? bilang kan kita ada tim, ayo sama-sama Kita susun program kerja. butuh boleh ayo ibaratnya berarti gitu. Saya ingat tuh baru-baru sama Pak Edu kan, ya ini ada yang lebih bagus nih, nggak usah pakai tumpuk-tumpuk kan. Berapa? Saya ingat Pak, saya kan di transrektal ya nggak mendalam, ikut-ikut aja gitu. Tapi nggak apa-apa, memang ya Enggak, ini si buyer nawar teman-teman saya yang sukses kan banyak ya. Ada yang udah jadi jenderal, dia dokter, tiba-tiba masuk angkatan laut, terus jadi jenderal. Saya meninggal kan. Saya bilang masya Allah. Padahal orang itu baik banget sih. Hari Jakarta. Kayak gini, selama om kita transpected pernah nggak cerita sama temannya om? Udah make udah dirasakan. Pernah nggak? kalau misalnya situ 10 ya harganya itu bisa Bukan yang soal ini. bagi dua. Belum. Karena saya berhasil Siapa? ngelakuin ya. Yang ada Enggak, masih aja tadi saya sebut salah satu bonek. ada beberapa yang saya sebut langsung penolakan aja udah. Makanya kan ada perhitungan Apanya lagi? percakapan target kita sendiri, tapi jangan dibikin seolah-olah lebih. Kamu di mana? Di rumah. Aku ini ada sini boleh mampir enggak?